warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Mawarni Sulistianisi dengan NIM 20231023 dari kelas Pendidikan IPA B, Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi sistem pernapasan pada manusia dengan menggunakan alat peraga sistem pernapasan. Sebelum membahasnya secara lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari sistem pernapasan pada manusia. Baik, sistem pernapasan pada manusia merupakan serangkaian sistem organ yang berfungsi dalam mekanisme pengambilan udara yang mengandung oksigen dan pengeluaran udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, sistem pernapasan pada manusia ini melibatkan berbagai organ tubuh, yaitu yang pertama dimulai dari hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan diafragma. Nah, lalu bagaimanakah mekanisme dari sistem pernapasan pada manusia itu? Nah, itu akan saya jelaskan dengan menggunakan alat peraga sistem pernapasan pada manusia berikut ini. Nah, sebelum membahasnya, di sini saya membuat alat peraga sistem pernapasan manusia dari bahan-bahan yang sederhana. Di sini dapat dilihat, botol ini kita asumsikan sebagai rongga dada. Kemudian, bagian ini merupakan trakea. Nah, trakea itu adalah bagian dari organ manusia yang memiliki panjang kurang lebih 10 cm dan berbentuk seperti pipa. Nah, di dalam trakea tersebut terdapat rambut-rambut getar atau silia yang berfungsi untuk mengeluarkan benda-benda asing yang masuk bersama udara ketika masuk ke dalam sistem pernapasan pada manusia. Nah, organ selanjutnya yaitu adalah bronkus. Bronkus ini terletak di dalam rongga dada yang merupakan percabangan dari trakea. Jadi, trakea ini akan bercabang membentuk bronkus. Seperti yang terlihat, dua buah pipet yang bercabang ini merupakan bronkus. Kemudian, bronkus akan bercabang kembali menjadi bronkiolus dan kemudian masuk ke dalam paru-paru. Nah, di bagian paru-paru itu ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian, di bagian bawah paru-paru terdapat bola-bola kecil yang disebut sebagai alveolus. Alveolus ini merupakan perluasan dari permukaan paru-paru. Nah, di dalam alveolus itulah terjadi pertukaran antara gas CO2 dan gas O2. Nah, dua buah balon yang berwarna hitam dan putih yang terdapat dalam botol aqua ini kita asumsikan sebagai paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, organ berikutnya yaitu adalah otot diafragma. Ini kita asumsikan dengan menggunakan balon yang berwarna merah yang terletak di bawah botol aqua ini. Lalu, bagaimanakah mekanisme dari sistem pernapasan pada manusia itu? Baik, ini dapat saya jelaskan sebagai berikut. Nah, sistem pernapasan pada manusia itu ada dua. Ada sistem pernapasan dada yang melibatkan tulang-tulang atau otot-otot antar tulang rusuk, dan sistem pernapasan perut yang melibatkan otot diafragma. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pernapasan perut yang menggunakan otot diafragma. Nah, fase pernapasan itu terbagi menjadi dua fase, yaitu ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai fase inspirasi dan fase ekspirasi. Nah, fase inspirasi itu adalah fase atau tahap pengambilan udara yang mengandung oksigen, yaitu masuknya udara ke dalam sistem pernapasan. Nah, masuknya udara tersebut dimulai dari rongga hidung, kemudian akan masuk ke berbagai organ di sistem pernapasan. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. Sistem pernapasan perut ini melibatkan otot diafragma, yaitu ketika diafragma berkontraksi seperti ini, berkontraksi, maka otot diafragma tersebut akan berada dalam keadaan mendatar, mendekati perut. Kemudian, kontraksi otot diafragma ini menyebabkan rongga dada membesar. Akibatnya tekanan udara yang berada dalam rongga dada ini lebih kecil daripada tekanan udara yang berada di luar, sehingga udara yang berasal dari luar akan masuk ke dalam sistem pernapasan melalui jalur-jalur sistem pernapasan, mulai dari hidung, faring, laring, trakea, hingga ke paru-paru. Proses tersebut akan mengakibatkan paru-paru mengembang. Mekanismenya dapat dilihat seperti berikut. Dapat dilihat di sini ketika diafragma berkontraksi, keadaan mendatar. Nah, kemudian udara tersebut akan masuk dan membuat kedua paru-paru mengembang. Seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan fase inspirasi, yaitu masuknya udara yang mengandung oksigen. Kemudian kita akan membahas fase yang kedua, yaitu fase ekspirasi.
Nah, fase ekspirasi ini merupakan proses pengeluaran udara yang mengandung karbon dioksida. Mekanismenya dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu ketika otot diafragma berelaksasi, yaitu melengkung ke bagian dada seperti ini, maka volume rongga dada akan mengecil, sehingga tekanan udara dalam rongga dada ini akan jauh lebih besar daripada tekanan di luar. Akibatnya udara yang berada di paru-paru dan rongga dada ini akan keluar. Nah, itulah terjadinya proses ekspirasi seperti berikut. Ini kontraksi, paru-paru mengembang, kemudian ini ekspirasi, paru-paru mengempis. Dapat dilihat seperti ini. Nah, ini fase inspirasi, ini fase ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai sistem pernapasan pada manusia dengan menggunakan alat peraga sistem pernapasan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.